Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok desain implementasi server menjelaskan mengenai program RSA dalam Python. Di sini terdapat beberapa variabel dengan tipe datanya masing-masing yang sudah diisi, seperti p, key, ada variabel keeper, public key dan secret key, lalu ada plain text, ada encrypted text, word keywordnya dan key numbernya. Terdapat beberapa tipe data yang sudah diisi sesuai dengan variabelnya masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi di mana while memiliki P dan Q yang merupakan input dari dua nomor yang diberi spasi, kemudian nomor tersebut merupakan bilangan prima dan menggunakan split. Selanjutnya, variabel P ini merupakan input dari P, Q input dari Q, kemudian N ini berasal dari P dikali Q, yang merupakan angka yang sudah kita input sebelumnya. Z atau Vn menggunakan rumus P kurang 1 dikali Q kurang 1. Kemudian di sini ada perulangan for I. Di sini membuat variabel I in range dari 1 sampai 10.000. Kemudian if 0 tidak sama dengan Z modulo I dari nilai I yang kita masukkan tadi, maka hasilnya akan membentuk public key. Kemudian untuk for J, variabel J ini, in range dari 0 sampai 10.000 atau angka 10.000, D sama dengan 1 ditambah J dikali Z. J ini merupakan variabel dari baru yang berisi angka yang kita input, kemudian dikali dengan Z atau Vn. Kemudian D2 sama dengan D per public key yang didapat dari hasil dari nilai I ini tadi. Kemudian if 0 sama dengan D modulo public key, maka hasilnya mendapatkan secret key. Baik, selanjutnya adalah if min day in word, yang artinya itu membuat perulangan dekripsi untuk variabel word. Itu membuat variabel input decrypt text. Selanjutnya membuat variabel plain text yang akan menghasilkan output string. Terus melakukan perulangan di encrypt text di mana ada perulangan untuk cipher. Jika M sama dengan 0, maka akan melakukan perulangan cipher. Jika K sama dengan 1, maka S sama dengan M dikali public key mod N. Maka sama dengan plain text plus 1. Selanjutnya break. Break yaitu M ditambah sama M plus sama dengan 1. Akan menghasilkan output plain text. Terakhir, yaitu if min exit in word. Membuat perulangan exit di word jika hasil run sama dengan false. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat perulangan start yang akan menghasilkan nilai true, di mana start ini akan mengeprint nilai key, nilai P, modul N, public key, secret key, comment untuk encrypt handshake dan decrypt handshake, serta exit dari program. Pertama kita membuat perulangan exit di word, di mana jika start sama dengan false maka dia akan ngeprint exit. Terus selanjutnya membuat perulangan enkripsi di word, mana di sini ada variabel plain text untuk masukkan nilai input dari plain text dan mengenkriptnya menjadi string. For key di plain text,
Jika M sama dengan 0, maka I dicipper sama dengan K sama dengan variabel I. Dimana jika M kurang dari 10, maka M tambah 0. Kemudian mengencrypt stack dengan string M modul dikali public key mod N. Kemudian di break. Dimana M tambah sama dengan 1. Kemudian program ini akan mengprint encrypt text, encrypt stack dari plain text tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anwar tadi. Di sini saya akan menjalankan program yang udah kami siapkan di sini untuk mencari public key dan private key menggunakan RSA. Baik, di sini kita disuruh masukin 2 angka yang dibatasi dengan spasi. Untuk sebagai kata ini value P dengan key-nya nanti. Di sini angkanya harus di atas 50. Di sini saya masukkan untuk P-nya 59 dan key-nya 61. Nah, dan akan dapat public key-nya 7 dan private key-nya ini. Dan modulnya 3599. Kemudian kita akan menenkripkan kata menggunakan public key dan secret key ini. Untuk memilih menu encrypt kita ketikkan strip en. Dan kemudian masukkan plain text-nya. Plain text-nya di sini saya akan ketikkan dan akan keluar yang encrypt text-nya seperti ini. Dan coba kita copy file encrypt-nya. Dan kemudian akan kita ini decrypt kembali dengan memasukkan min dan masukkan kembali plain text-nya. Maka akan keluar lagi plain text-nya rekayasa keamanan cyber. Dan mungkin itu aja penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.